Bayangkan, kamu sudah menunggu 9 bulan, melewati rasa sakit, harap, dan doa. Lalu suatu hari, saat hendak pulang dari rumah sakit, anakmu hampir dibawa pulang oleh orang lain. Ini bukan film, ini nyata, dan dialami langsung oleh seorang ibu bernama Nina Saleha. Di salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Barat, semua bermula dari kabar bahagia. Setelah 5 hari dirawat di ruang NICU karena kondisi kuning, bayi Nina akhirnya dinyatakan boleh pulang. Momen yang seharusnya jadi titik lega, berubah jadi mimpi buruk. Saat itu, Nina hanya pergi sebentar untuk makan, hal yang sangat manusiawi setelah berhari-hari menjaga bayinya. Tapi ketika ia kembali ke ruang perawatan, dunia seperti runtuh dalam sekejap. Bayinya sudah berada di pelukan orang lain, bukan keluarga, bukan kerabat, tapi seorang wanita asing yang juga sedang bersiap pulang. Dan di momen itulah, insting seorang ibu bekerja tanpa kompromi. Nina langsung mengenali dari selimutnya, bajunya, bahkan detail kecil seperti topi yang ia siapkan sendiri dari rumah. Dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan, ia berteriak, "Itu anak saya!" Sedangkan saya ya didiemin dulu daripada lama gitu ya. Udah saya inisiatif, orang keluar yuk cari makan gitu. Selang berapa menit, kenapa ya nggak enak perasaan gitu. Pas ke atas, terus ini suami saya ke toilet, saya mah ke ruang ICU. Di ruang NICU, pas gitu kan, di sana malah ini saya lihat si tetehnya teh udah gendong anak. Kata saya teh pulang, iya. Terus saya teh belum ngeh gitu ya, itu selimut anak saya yang warna biru. Cuman pas saya lihat ke inkubator, kok nggak ada, kata saya teh anak saya gitu. Pas saya lihat lagi, teh coba tunggu dulu, kata saya tuh ya, jangan dulu pulang. Pas lihat, teh kok ini mas selimut, baju, sama topinya kayak baju anak saya, kata saya teh gitu. Pas saya tengok mukanya, iya ini mah anak saya, kata saya teh teriak di situ panggil suster. Kata suster tuh, masa cina iya, cina ini mah anak saya. Yang membuat publik makin terkejut bukan hanya kejadian ini, tapi penjelasan dari pihak petugas saat itu. Alasannya sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang menyangkut nyawa manusia. Karena nama Nina sudah dipanggil, tapi tidak ada respons. Bayi itu kemudian diberikan kepada ibu lain, tanpa verifikasi dokumen, tanpa pengecekan identitas berlapis, bahkan yang lebih mengejutkan, gelang identitas bayi yang seharusnya jadi pengaman utama disebut sudah dilepas sebelum bayi benar-benar berada di tangan yang tepat. Oh iya, cina saya tuh tadi panggil cina ibu Nina, cina. Tapi kenapa ya nggak ada terus? Ya udah kirain mungkinnya kirain dia teh si ibu itu kan udah tahu dia yang manggil si ibu itu, kenapa dikasihin ke si ibu itu? Udah tahu kan si ibu itu kan bukan ibu dari anak saya gitu. Terus si suster itu teh kayaknya langsung kasihin aja ke si ibu itu kronologinya. Pas gitu teh, oh iya itu mah cina bukan anak ibu, cina mohon maaf ya tadi cina saya salah kasihin cina. Coba kata saya teh kenapa main kasihin aja gitu. Terus si dedenya teh ya gitu kata saya teh, ini mah anak saya kata saya teh. Terus saya teh dipanggil sama satpam. Kata si suster itu teh cina, teteh ibu itu cina ke satpam itu dulu, ke sana dulu cina ya, ke security dulu ke sana cina. Mau ngapain kata saya teh gitu. Terus kata dia teh samperin. Ya udah saya samperin. Terus teh ternyata pinjam handphone teh cina kasih mau ngerating di Google katanya ya buat RSAS cina. Oh kata saya teh nggak banyak pikiran, nggak banyak ngomong ya, kasihin aja. Oh sih sama teteh ini cina ratingnya, saya teh udah ngasih rating 4. Terus kata dia teh, oh sama saya aja ya diubah lagi cina, katanya gitu ya, dirubah sama dia tuh jadi rating 5 sama kata-katanya juga gitu ya. Terus dari situ si satpamnya teh ada kesan sama pesannya, kata saya teh bukan ada lagi, itu anak saya diambil orang, kenapa dikasihin gitu ya. Terus kata si susternya teh, iya kan saya cina panggil nama ibu nggak ada, udah kasihin. Ya nggak bisa kayak gitu dong, kata saya teh gitu. Itu kan anak saya, terus ada gelang namanya. Oh iya tadi gelang namanya saya gunting. Maksudnya apa, kata saya teh gitu.
Kan di mana-mana juga kan kalau itu bukan ibunya ya nggak boleh kan. Terus kan surat kepulangan juga belum ada gitu, belum keluar, belum dikasihin kata saya teh. Tapi anak saya kenapa udah di luar kata saya teh gitu. Oh iya cina maaf, cuman maaf aja. Terus teh jangan berisik, cina jangan berisik, jangan teriak-teriak. Kenapa kata saya teh gitu ya? Ya biar kedengeran we sama yang lain kata saya teh gitu. Ya teh cina ada kata si satpam ya lain kali cina ini bakal jadi perhatian lagi, cina, jadi perhatian lagi kata saya teh. Ya bukan masalah gitu, ini mah udah tindakan atuh kata saya teh gitu. Ya iya maaf, ya dari situ ya udah we langsung pulang. Dah gimana lagi mau ngadu-ngadu ke siapa juga kan, bingung kata saya teh. Ya saya viralin aja we lewat media sosial kata saya teh. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi ini salah siapa, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Suami Nina, Rizky, yang datang setelah kejadian itu, juga mencoba memahami situasi. Ia sempat berbicara dengan ibu yang menggendong bayinya, dan jawabannya justru menambah tanda tanya. Ibu tersebut mengira bayi itu miliknya, meski pakaian dan selimutnya berbeda. Sebuah kekeliruan yang nyaris berujung pada perpisahan permanen. Ya kalau perasaan sih ya kaget lah gitu kan. Soalnya nggak tahu kronologinya. Soalnya ini yang pertama ke atas, saya lagi ke toilet. Pas dateng, ini lagi marah-marah sambil nangis, nggak tahu kronologinya. Pas bilang anak ada yang mau bawa sama orang, ya kaget lah. Pas saya udah gendong anak, ngobrol sama itunya, sama yang bawa yang pertama. Ya katanya kirain anak saya, soalnya ada anak saya mah belum dikasih baju, belum diganti bajunya, malahan masih di sini. Ya bilangnya kayak gitu. Kasus ini langsung viral, jutaan orang menyaksikan, ribuan komentar membanjiri, banyak yang marah, banyak yang takut. Ada yang menulis, kalau di rumah sakit besar saja bisa begini, kita harus percaya kemana lagi? Yang lain berkomentar, ini bukan sekadar salah prosedur, ini soal nyawa dan masa depan. Di tengah tekanan publik, pihak rumah sakit akhirnya buka suara melalui akun Instagram resminya. Mereka menyampaikan permohonan maaf dan menyebut kejadian ini sebagai ketidaknyamanan yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, bagi Nina, ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini trauma. Ia mengaku hingga sekarang masih kepikiran, sulit tidur, dan bayangan saat anaknya berada di tangan orang lain terus terulang di kepalanya. Iya, baru ini pertama kali kejadian seperti ini ya, yang bikin trauma sampai nggak bisa tidur gitu. Kebayanginnya gitu anak saya hilang gimana gitu. Walaupun emang udah ada di tangan saya, tapi kan seenggaknya itu iya kaget sama terbayang-bayang aja gitu. Harus nyari kemana kalau misalkan anak saya hilang, mana orangnya nggak tahu, rumahnya nggak tahu di mana kan, alamatnya juga takutnya nggak jelas gitu. Di sisi lain, pihak internal rumah sakit juga mengungkap bahwa kejadian ini melibatkan oknum petugas yang sudah sangat berpengalaman, bahkan bekerja lebih dari 20 tahun. Fakta yang justru membuat publik semakin resah, karena jika yang berpengalaman saja bisa melakukan kesalahan sebesar ini, lalu di mana letak keamanan sebenarnya? Perawat namanya siapa? Perawatnya Sudah ASN. sudah Pak. Sudah berpengalaman di situ lama. Halo, mohon izin Bapak. Ya sudah berpengalaman lama di situ. Oh sudah Bapak, itu udah lebih dari 20 tahun, ya betul. Udah lama ya. Sudah. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Oh tadi kami sudah klarifikasi Pak, kita juga sudah kumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut, arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam. Kasus ini akhirnya membuka diskusi besar tentang pentingnya sistem, tentang standar keamanan, dan tentang bagaimana seharusnya bayi yang bahkan belum bisa bicara dilindungi sepenuhnya oleh prosedur, bukan sekadar panggilan nama. Hari ini, Nina memang sudah memeluk kembali bayinya,
Tapi, rasa aman itu belum sepenuhnya kembali, dan mungkin untuk waktu yang lama. Setiap tangis kecil bayinya akan selalu mengingatkannya pada satu momen paling menakutkan dalam hidupnya, saat ia hampir kehilangan segalanya hanya karena satu kalimat sederhana. Tadi sudah dipanggil, tapi gak ada.